BPTB. Maka ketika yang mungkin ada potensi munculnya persoalan bagi pemilih yang ada keterbatasan yang harus disempurnakan. Terus kemudian terkait dengan bisa kami sampaikan ya, regulasi ini hanya umum, kecuali sekali lagi nanti karena kami ya simalakama resmi yang bisa menggantikan posisi tanda tangan manual dan stempel basah manual. BPTB di Trenggalek hari ini terus bergerak angkanya dari 9 kategori yang sudah kita tutup tanggal 15 Januari yang lalu sampai nanti tanggal 7 Februari tinggal 4 kategori sesuai dengan putusan MK yang bisa kita layani. Angkanya masih terus bergerak. Apalagi di hari-hari terakhir ini kita intens untuk melakukan dalam tanda kutip jemput bola untuk melakukan layanan bagi teman-teman calon pemilih pindahan di rutan kelas 2B Trenggalek. Karena sesuai dengan surat dinas yang kami terima dari KPU RI bahwa semua pengurusan daftar pemilih pindahan ini tidak boleh diurus secara kolektif, harus diurus secara individu. Maka strategi kami dalam melakukan pengurusan di rutan adalah kerjasama dengan rutan, kemudian teman-teman rutan mengumpulkan tahanan dan napi di satu tempat untuk bisa kita layani satu persatu. Ada kendala di rutan? Sejauh ini alhamdulillah diberikan kelancaran. Cuma persoalannya adalah antara pemilih yang keluar dengan pemilih yang masuk itu tidak imbang. Jadi di rutan itu kita menetapkan 419 orang itu keluar sejumlah 114, sementara yang menjadi pemilih pindahan baru itu ada 200 lebih. Persoalannya adalah dari 200 lebih orang itu ternyata yang hari ini mampu mengumpulkan KTP elektronik ataupun juga fotonya saja itu hanya 113 orang. Nah, kami memiliki keterbatasan dalam melayani itu ketika pemilih itu tidak bisa menunjukkan foto atau fotokopi KTP ataupun KTP-nya, maka kita tidak akan bisa melakukan proses untuk pemindahan di Dukcapil. Maka dalam hal ini kami koordinasi lagi dengan Dukcapil dengan rutan supaya sisa dari pemilih ataupun warga binaan yang baru masuk ini bisa dipenuhi KTP-nya. Yang tidak ada KTP-nya tidak bisa kami proses. Total ada berapa yang tidak memiliki KTP atau belum terekam mereka? Sekitar 90-an 5 ya. Karena ada dalam tanda kutip mungkin eksodus pindahan dari rutan-rutan yang lain, dari lapas yang lain, dari Medaeng dan lain sebagainya yang hari ini masuk di Trenggalek, dan secara administrasi kependudukan ini masih belum ketemu, belum bisa kami terima. Pak, itu ada layanan pengecekan di desktop apakah sudah masuk DPT apa belum dengan menganu NIK-nya, apakah mereka nggak bisa dilakukan seperti itu? Itu salah satu alur yang wajib untuk kami lakukan. Pertama adalah ketika mereka ada yang mengurus BPTB itu apapun alasannya, satu kita pastikan dia memiliki KTP elektronik. Kalaupun tidak bisa menunjukkan KTP elektronik, KK bisa. Yang penting kita ada tahu nicknya itu seperti apa. Nah, kemudian selanjutnya dari nick itu kita lakukan pengecekan melalui portal cek DPT online. Sepanjang orang itu terdaftar di cek DPT online sesuai dengan TPS dia terdaftar, itu sebenarnya masih bisa kita layani dengan ditambah bukti dukung surat dari karutan atau kalapasnya. Nah, persoalannya ada tugas tambahan di kita itu untuk memastikan orang tersebut memang memiliki dokumen administrasi kependudukan resmi. Ini yang kemudian menjadikan kami agak sedikit memberikan pengetatan terhadap pengurusan dengan menunjukkan foto KTP. Karena kasus di teman-teman rutan itu banyak ya. Orangnya atas nama B, nicknya B, tapi kemudian ketika kita cek di portal cek DPT online, nick ini dimiliki oleh orang lain di kabupaten lain, semacam itu. Nah, untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak kita inginkan terkait dengan maladministrasi, kita perlu untuk kemudian memastikan bahwa dia memang memiliki KTP elektronik sesuai dengan identitas dia. Artinya 90 orang itu ketika nanti sampai dengan batas akhir
DPTP ini belum bisa menunjukkan, maka tidak bisa memilih. Kemungkinan besar seperti itu. Karena sekali lagi kita memiliki keterbatasan satu kuota. Kuota di rutan itu sesuai berkaitan dengan logistik itu yang akan kita cetak adalah sesuai dengan jumlah DPT plus 2% surat suara cadangan. Di luar itu tentu kita buat strategi untuk kemudian bisa kita tempatkan di TPS reguler di sekitar rutan di Desa Ngares tersebut. Nah, sepanjang orang ini bisa membuktikan, menunjukkan KTP ataupun dokumen resmi dari kependudukan, kemudian ada surat keterangan dari rutan dan dia sudah terdaftar di DPT, seberapapun banyaknya di rutan akan kita layani. Tetapi ketika dia tidak mampu untuk menghadirkan KTP ataupun identitas lain resmi dari kependudukan, catatan sipil, tentu kami tidak akan berani melakukan lebih lanjut. Ada berapa TPS di rutan? Di rutan hanya ada 2. TPS 901 dan 902 dengan total pemilih awal yang sudah kita tetapkan itu ada 419 pemilih. 419 pemilih ini sampai hari ini sudah keluar 114 orang. Mungkin akan informasi dari teman-teman rutan akan bertambah sampai tanggal 7 sekitar 4 atau 5 orang lagi yang akan keluar. Nah, orang yang keluar ini kemudian menjadikan kuota untuk kita bisa menambah dari pemilih yang baru masuk. Kemudian yang masuk ada berapa? Yang masuk kemarin data yang kita terima itu ada 205 yang bisa kita lakukan proses per hari kemarin itu masih 113. Selebihnya masih kita menunggu sambil teman-teman tetap berupaya untuk mengumpulkan KTP KK dari warga binaan. Ini surat-surat cadangan bisa memenuhi dari jumlah pemilih yang ada. Kalau surat suara cadangan yang mengandalkan TPS yang ada di rutan tentu tidak akan bisa. Nah, maka tadi kami sampaikan strategi kami akan tempatkan secara administrasi nama-nama itu di TPS reguler yang ada di Desa Ngares. Kalau di Desa Ngares ternyata kuotanya juga penuh, maka kita akan geser ke desa terdekat dari Desa Ngares untuk bisa mengakomodir pemilih pindahan rutan yang kita daftar nanti. Teknisnya tetap dengan sistem sidalih kita. Jadi kita sudah langsung bisa tempatkan. Hari ini sudah kita ketahui bahwa TPS 1 ini kuota DPTB-nya adalah sekian persen, sudah terpenuhi berapa. Kalau ini sudah penuh, maka kita akan geser ke TPS sebelah secara sistem. Nah, nanti teknis di hari hanya, teknis untuk pelayanannya, TPS itu yang akan kita bawa masuk ke rutan. Jadi bukan orang yang rutan akan kita bawa ke TPS, tapi TPS itu yang akan kita tarik ke dalam rutan. Diperbolehkan untuk penggeseran? Boleh, kalau TPS boleh. Yang tidak boleh itu hanya menggeser surat suara saja. Jadi petugas, saksi dan TPS-nya itu juga harus kita geser masuk. Kalau hanya surat suaranya untuk berarti pas kotak suaranya ikut digeser juga. Suaranya juga. Pak Indra, selama proses DPTB ini mayoritas yang keluar maupun yang masuk ini alasannya apa? Yang paling dominan adalah mereka yang ditugaskan di tempat lain pada hari pemungutan suara. Bekerja di luar domisili ini menjadi sesuatu yang dominan pada saat 9 kategori kemarin. Yang hari ini banyak itu yang bekerja di luar domisili atau bertugas di tempat lain di hari pemungutan suara. Ini yang paling mendominasi. Dan juga rutan tadi. Pesantren, sekolah? Untuk sekolah pesantren sementara di Trenggalek kita sudah tutup di tanggal 15 kemarin, juga ada walaupun tidak dominan. Karena kalau untuk pesantren itu di wilayah lain itu juga masuk sebagai TPS lokasi khusus. Kebetulan kalau di Trenggalek TPS lokasi khusus itu hanya ada di rutan, sementara pondok-pondok tidak mengajukan kemarin. Kalau di tempat lain pondok-pondok itu juga ada, macam Peloso, terus kemudian kalau di Magetan itu ada Temboro, itu semuanya juga ada TPS lokasi khusus. Di kita memang TPS lokasi khusus hanya ada di rutan saja. Pak, kalau untuk profesi yang pindah pilih ini mayoritas pegawai negeri, Pak? Belum tentu juga ya. Variatif, sangat heterogen kalau ngomong latar belakang profesi. Ya. Ada yang ada yang asisten rumah tangga, terus kemudian ada yang mengikuti suami bekerja sebagai pekerjaan non sektoral ya, yang swasta itu macam
pedagang di luar wilayah itu juga ada. Yang ASN juga banyak.